Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar paparan tadi, marilah kita juga beberapa catatan dari saya tadi adalah kitab suci itu tidak bisa dibantah. Di antaranya karena bahasanya masih seperti bahasa Al-Quran yang diturunkan. Yang kedua, dicatat oleh Allah, dicatat dan dihafal oleh orang-orang yang jujur pada saat itu. Dan ditulis di tulang pada saat itu dan dibukukan tidak lama setelah Rasulullah yang membawa Al-Quran itu meninggal, sekitar 10 tahun sampai 15 tahun Al-Quran itu kembali dibukukan. Terus ayat ini memberikan informasi terhadap apa yang berubah, apa istilahnya, terhadap orang-orang yang berbuat baik, seperti ayat wal asri. Jadi di sini kita diajak berbuat baik sesama kita, seperti wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita dikatakan oleh Allah merugi kecuali orang-orang beriman dan orang soleh, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Saya kira ini catatan saya yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, mungkin saya persilahkan dulu kepada Ibu Ernawati. Saya lihat baru datang gitu. Silakan Bu Erna, ada yang ditanyakan atau yang dirasakan pada saat kita baru pertama masuk ke apa istilahnya ya, majelis metode Al-Ansani. Mudah-mudahan Ibu betah di sini. Silakan Ibu. Saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diajak sama Pak Firman untuk lebih mama lagi Al-Quran ini. Alhamdulillah bertemu lagi dengan siswa SMA 3 yang sudah menjadi ustaz dan bisa kita belajar dari beliau. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan sama Pak Firman yang sudah mengajak saya beserta teman-teman. Mudah-mudahan bisa kita mempelajari Al-Quran. Amin, amin. Kalau sekarang ini apa yang dikatakan tadi, akar kata, kakak, saya belum mengerti sama sekali. Mudah-mudahan dengan saya masuk di sini bisa nanti paham, bisa mengamalkannya. Amin. Amin, amin. Sekian dulu ya Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bu Ernawati bersama kasih. kami anak murid Ibu dulu. Ada beberapa orang anak murid Ibu di sini. Ada Ibu Saripah, ada Pak Erman, ada Pak Samfrisam, ada Pak Aidil, ada Pak Asrizal. Semuanya adalah murid Ibu dulu. Insya Allah murid bersama guru bersatu dalam Al-Quran. Tidak dalam sejarah murid dan guru bersatu dalam bidang dunia lainnya, nggak ada. Nggak pernah berada di kantor, nggak ada. Tapi dalam Al-Quran apapun bisa terjadi. Seorang ayah sama anak bisa bergabung di sini. Bahkan seorang musuh bebuyutan pun bisa dinaungi dalam sebuah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sangat dahsyat. Di sini saya rasakan betapa betapa eratnya tali persaudaraan dengan Al-Quran ini. Dari seorang profesor sampai seorang mahasiswa ada di sini. Orang yang paling kaya sampai orang miskin ada di sini. Yang tua sampai yang muda ada di sini. Seorang pernah jadi guru dengan muridnya juga ada di sini. Dan semua profesi ada di sini. Insya Allah Quran itu mengayomi kita semuanya. Ya. Selamat bergabung Bu Ernawati. Mudah-mudahan apa cita-cita Ibu selama ini sudah mencari kemana-mana untuk memahami Quran terjawab sudah nanti di sini semuanya. Karena menurut pengalaman kami ada beberapa peserta kami yang sudah keliling-keliling sana kemari, bahkan ada beberapa dari pondok pun mereka menemukan apa yang mereka cari di Al-Ansani ini. Selamat bergabung ya Bu Ernawati ya. Ya, Ustaz. Ada Pak Firman Indri Yuliana, pendatang baru. Silakan diberikan kesempatan untuk Indrinya Pak Firman ya. Sebentar Pak, saya perlu menjelaskan lagi. Bu Ernawati ini sudah kemana-mana, malah sempat bayar belajar Al-Quran itu dengan emas Pak. Ya, oh
Jadi ini mungkin perlu kita sadari bahwa sesungguhnya kita sudah masuk di kolam yang kita cita-citakan selama ini. Saya kira itu. Ya, Siapa ya. lagi Pak Ustadz? Bu Siapa, Indri Ustadz? Yuliana. Indri Yuliana. Silakan Bu Indri. Barangkali Bu Indri bisa memperkenalkan diri atau Bertanya. merespon apa yang terasa di dalam hati kita. Silakan Bu Indri. Bu Indri, silakan Bu Indri. Silakan Bu Indri, dibuka mic-nya. Enggak apa-apa Bu Indri. Silakan Bu Indri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka mic-nya Bu Indri, kameranya Bu Indri? Untuk buka Bu. Silakan Bu Mohon Indri. maaf Ustadz, masih belum bisa berkomentar karena masih baru tahu ini apa pelajarannya. Ya. Linda, kenakan dari daerah mana? Oh, saya dari Jakarta Ustadz. Jakartanya di mana, Bu? Jakarta Selatan, Manggarai. Oh, Ya. apa sekarang kegiatan sehari-hari apa, Bu? Apa namanya, bekerja Ustadz. Di mana? Di rumah sakit, saya dokter gigi Ustadz. Alhamdulillah. Oh, temannya Cenor. Teman Cenor, Bu? Tidak di. Iya, Insinyur itu saya Bu Siti Nur Zainab. Oh, ya, maaf Bu. Ya, Iya. saya tahunya dari Bu Siti. Nur Alhamdulillah, Zainab. jazakillah khair. Mudah-mudahan ini apa namanya, lebih dapat mencintai Quran, insyaallah, karena paham artinya, insyaallah. Mungkin bisa kesan Ibu, Bu sampaikan setelah mendengar hari ini. Silakan Ibu. Ya, apa ya, karena belum pernah gitu, jadi juga ya apa namanya, masih meraba-raba. Ya memang karena saya tertarik ingin mengetahui apa arti di samping membaca tilawah artinya, jadi tertarik dengan pelajaran ini. Gitu Ustadz, Ya. kira-kira. Oke. Allah. Terima kasih Bu Indri. Semoga istiqomah. Iya, mudah-mudahan Di rumah Bu sakit Indri mana Ibu termasuk- tugasnya, Bu, sekarang rumah sakitnya? Di rumah sakit Pertamina RSPP. Ya. Oke. Mudah-mudahan Ibu sebagai dokter ladang amal bagi Ibu ya. Karena memberikan pelayanan kepada orang yang sedang sakit itu juga ibadah. Yang penting niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Kalau masalah dunia itu nomor 43. Yang penting nolong orang dulu utamakan ya Bu ya. Allah. Berarti diluruskan niatnya Ustadz ya. Ya. Jadi kan rugi kita kalau kita cuma niat mencari dunia hanya segitu. Tenaga kita segitu-gitu juga keluarnya. Tapi kalau kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, maka nilai ibadahnya ada. Jadi kan kita bantu orang itu. Dokter itu sebenarnya ibadah nomor 2 itu. Dokter profesi nomor 2 di bawah ulama. Yang paling tinggi itu kan profesi ulama, yang 2 dokter menurut saya. Kenapa? Karena dia banyak membantu orang yang sakit. Nah, tinggal niat. Kalau niatnya cuma sekedar cari dunia, ya itu yang dapat. Tapi kalau niatnya betul-betul membantu orang yang sedang kesusahan, yang sedang sakit, apalagi yang sedang gawat darurat, itu tinggi pahalanya. Nah, jangan sia-siakan pahala kesempatan Bapak memperoleh pahala seperti itu. Pada dokter, sajak semuanya, channel dan semua yang masih aktif dokternya, niatkan lillahi ta'ala. Jadi kalau ada sedikit gaji atau penghasilan itulah bonus dari Allah. Tapi utamakan ibadah kita itu lebih tinggi daripada hanya sekedar dapat dunia. Ya gitu Pak Firman ya. Mudah-mudahan dokter bisa bisa mengamalkan seperti itu. Karena sayang kalau ibadahnya itu tidak bernilai ibadah, sayang sekali. Karena itu tinggi ibadahnya. Oke, silakan Pak Firman yang lain. Ibu Puspa, Ibu Puspa Karmila, Bu Puspa Karmila, baru juga. Silakan. Ibu Puspa Karmila. Ya, silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, saya ikut di kajian ini, saya baru tahu. Tapi tadi saya kan ikut dari awal ya Ustadz. Ya. Yang metode pahami, saya mau tahu tuh waktu tadi Ustadz bilang, ini yang saya belajar kan ini menfiil, isim, huruf. Tadi kan Ustadz kayak ada istilah-istilah kayak apa sih namanya rumus ya Ustadz bilang. Ya. Kayak misalnya kalau saya belajar kan ada maklum, ada majhul. Tapi tadi Ustadz bilang ada yang belakangnya u, ada yang depannya itu gitu. Ya saya jadi karena saya baru ikut, jadi kurang begitu ngerti dengan istilah-istilah baru yang Ustadz Ya. gitu. Oke. Itu aja tanya Bu ya. Sama itu Ustadz, maaf sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kami punya metode yang nama metode itu metode Al-Sani dan penyampaiannya semua dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah-istilah Nusara itu kami ganti dengan bahasa Indonesianya. Misalnya fi'il madi yang selama ini kenal, kami bilang kata kerja lampau. Yang selama ini bilang isim, kita sampaikan dengan kata benda, dan seterusnya ya. Jadi semuanya istilah-istilah itu memakai bahasa Indonesia sehingga gampang dipahami oleh para peserta kita. Jadi peserta tidak dibebankan dengan istilah-istilah yang di mereka asing bagi mereka. Nah, sedangkan sementara bahasa Indonesia pun masih sulit mereka memahami, apalagi kalau bahasa asingnya itu. Jadi semuanya tadi, kalau Ibu sudah ikut, sebentar Bu. Sebenarnya metode ini dulunya cuma 24 jam. Tapi karena kita di Zoom, nah kita pakailah selama sebulan 2 jam sehari. 2 jam sehari ya. Bagi ibu-ibu yang berminat nanti silakan nanti gabung kita jam 8 nanti. Jam 8 ada kelas nanti di sini, di room ini juga kita pakai teori. Ibu silakan nyimak dulu, ibu ada waktu. Nah setelah nanti ikut, berapa kali insya Allah ada perubahan nanti. Nah kalau misalnya kami juga, ibu misalnya nggak ada waktu, nanti kelas baru boleh masuk lagi tanggal 1. Kami setiap bulan buka kelas baru nanti di sini. Dan di Zoom ini kita jam 5.30 sampai jam 7 kita membahas Quran seperti sekarang. Kemudian jam 8 sampai jam 10 nanti kita kelas, lalu setengah 8 malam sampai setengah 10 malam juga kita buka kelas nanti. Jadi siapapun datang silakan, ajak teman-teman, ajak kawan-kawan, semuanya silakan datang di sini. Ya kita hebohkan Al-Quran ini. Karena ini kalamullah ya. Kapan lagi kalau bukan kita, siapa yang kau menghebohkan Quran itu? Sementara orang luar sana sudah heboh menjelek-jelekan Quran. Kita harus membela Quran ini. Di tangan kita lah, di pundak kita sekarang beban untuk menampakkan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu Bu Puspa Karmila ya. Aslinya mana nih Bu? Aslinya? Orang Betawi. Betawi, alhamdulillah. Oke Bu ya, selamat bergabung ya Bu ya. Ya Ustadz. Oke. Boleh Ustadz yang aku mau tanya yang tadi Ustadz terangin masalah Quran ditulis pada masa Utsman bin Affan. Ya. Banyak Ustadz yang nanya kenapa ya pertama yang kali turun Iqra gitu. Kenapa urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah kan banyak. Iya, ya. Oh. Banyak Iya. Itu pada saat turun itu Nabi langsung menyampaikan ini tempatkan di surat ini tempatkan surat Al-Fatihah, ini tempat Al-Baqarah. Nabi yang punya hak prerogatif. Karena itu juga dari Jibril perintah itu dan juga dari Allah. Karena turun itu bertahap dan sesuai dengan kondisi saat itu. Jadi misalnya Iqra itu pengangkatan Nabi sebagai seorang rasul ya. Nabi Muhammad sebagai seorang rasul itu Iqra pertama. Karena itu mungkin hanya Allah yang tahu ya kenapa itu turun duluan. Tapi Al-Quran itu turun berdasarkan kejadian-kejadian. Ada pertanyaan dari seorang Yahudi, ada pertanyaan misalnya seorang sahabat, ada kejadian-kejadian seperti ini, maka turun ayat berdasarkan itu. Jadi pas turun ayat, Nabi mengatakan ini ayat Al-Baqarah 30, ini ayat At-Taubah 9, ini ayat An-Nas, ini ayat ini, ayat itu. Itu Nabi yang menetapkan itu, Puspa ya. Itu ya Bu Puspa. Jadi memang tempatnya tidak urut sesuai dengan kejadiannya saat itu. Ya, itu tentunya Al-Quran itu sebuah proses. Bukan dibuat satu cerita lalu turun. Oke Bu ya. Silakan gabung kami di sini jam 8 nanti kalau Ibu ingin memahami dapat jawaban yang tadi itu. Saya terangkan nanti detail di situ ya. Jam 8 pagi atau ya, malam? Jam 8 pagi nih, jam 8 ini. Kapan Ibu ada waktu, mungkin sebentar nanti nyimak nggak apa-apa, habis itu pergi, atau setengah 8 malam boleh. Atau kalau di Jumat kita juga buka untuk diskusi tanya jawab jam 8 sampai jam 8 malam sampai 9 malam kami membuka Zoom ini untuk diskusi tanya jawab. Siapapun yang datang tanya tentang Quran boleh. Ya.
Makasih. Oke, Bu. Oke. Yang ketiga Pak Salman Sam, Pak Firmanman, tamu kita yang baru. Silakan bertanya Pak Sam. Pak Silakan, Salman Pak. Sam ini Pak Salman Sam. sakampung aja Pak, dekat rumah aja Pak Firman rumah. Jangan boleh jalan rumahnya Pak Firman. Ini gambarnya. Silakan, Pak Salman. Enggak. Silakan Pak Salman. Mic-nya dibuka Pak Salman, mic-nya dibuka. Ya, Oke. ya. Nah, saya ini peserta baru, nih mohon maaf karena tidak bisa baru ikut ya. Ini yang pertama pengalaman saya ini Pak. Saya sudah belajar juga abdah, metode yang lain-lain, tapi kalau di depan guru bisa, di belakang guru lupa lagi. Kemudian juga menghafal Al-Quran dengan metode puzzle sudah saya coba juga, sudah sampai hampir 100 surah Al-Baqarah hafal, itu sekarang lupa lagi kembali. Ini yang dimasalah, apakah sudah umur begini atau bagaimana caranya mengatasi lupa ini Pak. Terima kasih. Oke, cuma itu pertanyaan Pak Salman. Ya. Mungkin kenalkan diri Pak Salman tinggal di mana. Kalau untuk perkenalan saya ini ya kebetulan saya Dr. Salman sudah pensiunan dari Dinas Kesehatan tahun 2008. Tinggal di Wisma Indah 2 Lapai di Padang dulu bersama dengan Pak Astrizal juga. Ini sudah pernah juga belajar ngaji sebentar. Ini beliau sudah pergi. Ya, ini itulah sampai selesai belajarnya. Nah, jadi tinggal di Padang di Wisma Indah 2 Lapai. Ini sudah pensiun sejak tahun 2008 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. Ya. Sementara punya anak 2 orang, satu di Jakarta dan satu di Padang ini. Kita juga pernah ketemu di Malaysia dengan anak saya dulu kan. Ya. Ya itu sementara. Teman Cenor itu Pak Salman sama-sama dokter itu. Ya. Oke. Kampungnya mana Pak Salman? Oh, kampung saya di Biaro, Ampe Angke. Nih, tahu Biaro. Pak Salman. Pak Salman. Ibu di mana nih? Bu enak Pak Sarkani tekan akan Pak Salman. Astagfirullah, Pak Sarkani tahu mau orang boleh. Oh, boleh gurah Ibu ya. Maaf Pak Joko. Astagfirullah. Ya, Raja Moda. Itu ini ya Pak. Teman di Bapak. Alhamdulillah. Ketemunya malah di Zoom ya. Itu saya mana kamu dulu tuh. Alhamdulillah. Kalau Ibu orang Baligura, kalau apa orang Biaro. Tas kampung nang Salman kok daman kok indak kok malu lah kan kiranya itu ditanya di mana. Alhamdulillah. Pernah ke rumah daman. Oke. Man kok tahu saduanya. Mereka sambung ya Ibu ya. Insyaallah nanti bisa diberikan waktu khusus nanti. Pak Salman silakan nanti habis ditutup nanti ngobrol lagi sama Bu Ernawatinya ya. Kalau perlu nanti kita berikan room khusus nanti untuk ngomong Pak Salman dengan Bu Ernawati. Saya moderatornya nanti. Kita banyak ruang di sini. Oke, saya jawab pertanyaan Pak Salman tadi. Kenapa kita lupa? Karena Nabi mengatakan kalau Al-Quran itu seperti unta, dia akan cepat hilang kalau kita nggak ulang-ulang lagi. Jadi obatnya satu, ulang terus, ulang terus. Itu sebenarnya hikmah bagi kita agar kita dekat dengan Quran itu. Saya juga gitu Pak, kalau seminggu aja nggak baca Quran, seminggu aja itu kadang-kadang lupa. Jadi kalau untuk ceramah pagi ini saya harus melihat sepintas lagi, baca lagi, nggak bisa tiba ujuk-ujuk ceramah gitu nggak bisa, harus malam tuh dilihat lagi kata per kata. Soalnya Incenor udah ngancam kemarin, awas besok pertanyaan saya 7 katanya. Wah, gemetar saya tuh. Ditanya satu-satu nanti nggak bisa jawab, saya kan jadi repot juga ya. Jadi harus dipelajari satu-satu. Itu Incenornya. Jadi apalagi ancam kemarin Pak Firman, ya saya diancam Incenor kemarin. Besok 7 katanya kan, waduh 7 nih, saya siap-siap, satu kata itu saya pertelin. Jadi Pak Salman harus diulang-ulang. Kalau diulang-ulang insya Allah lengkap dia, ikat dengan mengulang-ulangnya dia. Dan ikat dengan menulis Pak. Mungkin kelemahannya menulis kali Pak. Iya. Bapak tulis Pak bukan? Iya, menulis bisa. Enggak, maksudnya apalan Bapak misalnya Bismillah, Bapak misalnya ayat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaib. Tulis Pak. Tulis insyaallah nanti dengan menulis dia bisa terikat. Wadduha wal laili jasaja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu ditulis Pak. Kalau ditulis insyaallah dia hafal. Tapi kalau nggak tulis lepas dia. Dan ditulis itu bukan sekali Pak. Berapa kali? Ratusan kali.
Oh, gitu. Saya nulis buah itu jutaan kali, Pak. Bukan sekali 2 kali, jutaan kali. Jadi kalau ibu bapak-bapak cuman sudah 5 kali bosan, nah, pertanyakan imannya. Orang udah jutaan kali nggak bisa bosan, kok kita 5 kali udah bosan gitu loh, Pak. Oh, gitu. Jadi jangan sampai hitung-hitung sama Allah. Yang hitung-hitung, udah tulis terus. Habiskan buku, saya buku kayak gini, Pak, udah puluhan habis ini. Nulis Al-Quran tuh puluhan habisnya. Nah, udah banyak yang ditulis ini. Jadi tulis terus. Nanti saya lihatkan Bapak ada satu buku yang, maaf ya, sebentar ya. Saya lihatkan Bapak buku peserta kami yang ditulis. Nulis kayak gini, Pak. Nah, nulis ya. Nah, ini nulis ya. Nah, tulis. Nah, ini. Oh iya, kita coba. Tulis ya. Nah, nulis insya Allah nggak akan tulis. Nah, tulis. Terjemahkan, tulis, terjemahkan. Iya, iya. Nah, dia tulis. Nah, mau tulisan keriting, mau nggak keriting nggak apa-apa, tulis terus. Nah, jadi dengan menulis, insya Allah 1 menulis, 2 ulang-ulang terus. Jadi tiap hari kita nggak kemana-mana, Quran terus. Pagi Quran itu dimaksud dengan Quran terus. Nulis dan ini jadi saksi nanti. Selama ini ada, insya Allah kita bebas dari dapur. Kita meninggal, ini masih ada, ini tetap berdoa. Tetap berdoa kepada kita. Ini saksi nanti. Ya Allah, kertas ini berkata. Karena nanti akan ngomong, semua sekitar kita ngomong. Dinding ngomong, kertas ngomong, pena ngomong, tangan ngomong. Dia akan berkata, ya Allah, saya ditulisnya. Menulis kalimat-kalimatmu, ya Allah. Al-yawma naqtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ngomong tangan nanti. Ya Allah, ini tangan tidak dibawa untuk buat resep aja. Maaf pasamannya. Tidak resep aja ya Allah. Dia juga menulis kalimat-kalimatmu ya Allah. Dia juga menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tangan ini juga dibawa menulis Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia juga ditulis membawa huwa kumahum. Dia juga menulis akar kata ya Allah. Dia juga menulis tiga hurufnya ya Allah. Dan tidak hanya menulis resepnya. Itu tangannya bersaksi nanti. Menulis resep kan sering tuh Pak ya. Udah kelamaan udah selesai itu kan. Nah sekarang tukar dengan menulis kalimat-kalimat Allah. Nah dengan menulis itu insya Allah pemahaman kita cepat dan hafal, insya Allah nggak hilang-hilang dari itu. Itu ya Pak Salman ya. Kita bisa diskusi lebih panjang nanti di sini Pak Salman. Ya mungkin saya tambahin Ustaz. Kompetensi saya rasa juga mempengaruhi terhadap daya ingat kita gitu. Ya. Tadi ya saya coba bacakan kembali niat yang ikhlas karena Allah. Jadi Pak Salman mohon maaf, saya bukan ngajarin, saya baru juga dapat kompetensi ini. Jadi seperti keikhlasan itu perlu kita, nama malu bin niat itu perlu kita pasang pada saat kita memulai ikut di majelis ini. Yang kedua memperbanyak taubat, ya astagfirullah seperti itu. Yang ketiga hajat yang kuat gitu. Hajat yang kuat itu mungkin terjemahan Bapak tadi itu dengan menulis yang banyak gitu. Terus yakin Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah. Karena ada ayat yang menyatakan itu. Setelah itu yang tidak kalah pentingnya adalah istiqomah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak keluar dari kolam ini lagi. Sehingga kolam ini penuh dengan orang-orang yang istiqomah kepada Allah. Dan suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah. Dipersamakan kembali. Saya kira yang lain, siapa Ustaz? Pak Emri Abu Arikah kali. Ya, silakan Pak Abu. Emri Abu Arikah. Ya, Pak. Silakan mau bertanya apa? Silakan. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka mic-nya. Ya, silakan Emri. Silakan. Alhamdulillah bisa bertemu sama Ustadz dan saudara-saudara seiman semuanya. Untuk bagaimana bisa mengenal Al-Quran. Saya ini orang awam, Pak. Dan tidak tahu apa-apa. Saya dari umum. Tapi ingin sekali untuk belajar itu. Selama ini tidak ada
tempat untuk belajar. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ruang ini bisa membantu saya untuk belajar Al-Quran ini, Pak. Saya mohon doa kita semuanya agar saya bisa dengan segera bisa menerjemahkan Al-Quran ini. Untuk itu mohon bimbingan dari kita semuanya, terutama Ustadz, bagaimana cara termudah untuk saya bisa mengartikan Al-Quran ini. Saya berharap menjelang puasa depan bisa mengartikan semuanya ini. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja dulu Ustaz. Oke, alhamdulillah ya. Saya melihat Pak Emri ini memang rajin sekali datang ya. Saat ini beliau dibimbing oleh Pak Baihaqi ya. Semoga nanti juga saya tetap pantau. Mudah-mudahan Pak Emri apapun yang diinginkannya bisa, karena memang Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu lizikri untuk dipelajari. Fahal min mudzakir, ada yang mau enggak? Nah, kalau mau, insya Allah mudah. Jadi insya Allah Pak Emri nanti kami akan berikan pelayanan khusus pada Bapak yang betul-betul ingin belajar Quran. Kami juga membaca aura-aura yang datang ke sini betul-betul orang-orang yang ingin memahami Quran. Amin. Saya dulu betul-betul Pak dari tahun 92 saya ingin paham Quran, Pak, nggak ketemu guru-gurunya yang ketemu cuman yang mengajarkan 15 tahun, 20 tahun lama. Sementara saya di kantor. Satu hari saya berdoa sama Allah tahun 97, ya Allah, tolong berikan aku seorang guru yang bisa memahami aku Quran dengan cepat. Dan 7 saya berdoa, baru ketemu gurunya 2003, 6 tahun saya mencari Pak. Menelan Buana 6 tahun mencari guru. Baru ketemunya tahun 2003. Lama mencarinya Pak. Memang tidak gampang mencari guru yang memahami Quran. Tapi kalau Bapak ingin cari guru bahasa Inggris, cepat itu. Bapak ingin memahami les-les itu banyak. Tapi ingin memahami Quran, langka. Maka saya katakan langka Pak tadi. Jadi begitu kita kenal dengan seorang guru yang bisa menjaga Quran, jangan lepas lagi. Jangan lepaskan lagi. Biar momen. Rapatkan barisan kita di sini. Jangan tinggalkan. Kalau guru yang lain gampang nyari Pak, gampang sekali. Tapi kalau guru yang memahami Quran atau orang yang bisa menerangkan Quran kepada kita, itu dihitung dengan jari. Dihitung dengan jari. Walaupun bisa mereka, kita butuh program, butuh menyesuaikan diri dengan mereka. Masuk pondok kita. Masuk pondok bisa. Butuh waktu 6 tahun, 15 tahun. Sementara kita masih sibuk dengan dunia kita. Maka kami memberikan solusi di sini. Bagi siapa yang ingin memahami Quran, silakan gabung kita. Dan ajak teman-teman, ajak kawan-kawan kita. Kalau Bapak merasa dapat ilmu di sini, jangan lupa teman-teman yang lain. Yang kita makan enak sendiri, Pak. Kalau kita udah tahu enak sendiri, jangan lupa teman. Ajak semua teman-teman. Ajak kawan-kawan, ajak keluarga. Ya Pak Emri ya. Mudah-mudahan Bapak, selesai cita-cita Bapak, bulan puasa besok, Bapak udah bisa. Kapan perlu saya turun langsung ke Bapak nanti. Saya berikan waktu khusus ke Bapak nanti, Pak Emri Abu Arika, kita cari waktu khusus. Saya berikan waktu Bapak mungkin minimum 2 jam atau 4 jam seminggu. 2 kali pertemuan saya dengan Bapak. Jadi lebih cepat nanti memahami Al-Qurannya Pak ya. Insya Allah yang lain bisa dengar nanti saya akan memberikan waktu kepada Pak Emri 4 jam seminggu. Bahasa yang lain juga gabung silakan. Nanti kita sepakati waktunya kapan. Ini Bapak, sekali lagi Bapak, saya bersyukur dapat teman Bapak. Bapak, kata-kata Bapak yang sebentar ini ingin memahami Quran bulan puasa besok. Andaikan saya punya alat, sekarang Pak, saya jadikan kata-kata Bapak itu sebuah benda, menjadi benda, dia saya jual Pak, dibeli dengan bumi dan isinya, nggak mau saya jual Pak. Kata-kata Bapak itu sangat berharga bagi saya. Itu akan saya bawa menghadap Allah nanti, Pak, ya Allah, aku punya teman namanya Emri Abu Arika, ya Allah, ini kata-katanya ya Allah. Dia pernah berkata ini di majelisku. Kalau andaikan aku masuk neraka, ya Allah, tolong kata-katanya ini yang bisa menyelamatkan aku nanti. Kata-kata Bapak sangat berharga di mata saya. Pertahankan istiqomah ya Pak ya. Oke. Ya Pak Emri, barangkali ini di ujung doa Bapak. Setiap doa itu dikabulkan kata Pak Ustadz. Tapi pada saat kita dibutuhkan, itulah yang diberikan oleh Allah. Saat ini barangkali sangat tepat Bapak masuk ke Zoom ini, karena di sini mungkin Allah berkeinginan
berkehendak untuk bisa Bapak bulan puasa menerjemah. Silakan Mbak, yang lain Mbak. Silakan siapa lagi? Ibu Saripah, apa Saat Mudi? Silakan. Apa yang mau ditanya? Silakan Pak Saat Mudi. Pak Saad, Makasih, Pak. silakan Pak Saad. Tadi itu masalah penomoran ayat tadi, Pak. Ya, silakan Pak. Yang saya pernah baca itu, memang Nabi menyampaikan catatan sekian. Tapi nomor itu kan Jibril beritahu, Ya, suratnya, ya, apanya, kan? ya, Sebab Al-Quran itu turun kan 2 kali. Kali pertama turun total di Baitul Izzah, kemudian baru turun satu-satu ya. sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau orang nanya, memang dari asalnya memang sudah susunya sebegitu kan. Ya, ya. Perintah Nabi kan, perintah ke Nabi. Jadi kalau orang mengatakan ini karena bukan ditulis oleh Nabi, Nabi tidak tahu apa-apa, dia diwahyukan, itu yang kan. Jadi kalau kita dengan itu kita yakin betul bahwa Quran itu origin gitu. Iya. Tidak main-main dan selalu dijaga. Kemarin kan dibilang ayat apa itu tidak bisa berubah. Al-Quran itu tidak akan dirubah. Siapapun tidak bisa merubahnya. Itu kemarin surah apa saya lupa itu kita bahas. Zalika kitabul la raiba fi itu. Ya. Tidak bisa dirubah. Itu yang jadi seperti itulah adanya. Cuma tuh ada yang jadi pertanyaan saya itu tadi kan ayat tadi itu kalau kita terjemahkan itu kan ada Qul hatta hastum indallahi ada. Itu kan kalau diterjemahkan kan dikatakanlah sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Janjinya di situ kan ditulis ahda. Allah dulu baru ahdan itu janjinya belakangan. Tapi dalam terjemahannya itu janjinya dulu baru Allah gitu. Kalau kita terjemahkan dari buku terjemahan beragama itu, Qul attahaztum indallah, ya indallahi ahdan. Nah, kalau terjemahkan itu katakanlah sudahkah kamu menerima janji dari Allah. Kalau tusunnya itu kan kalau kita terjemahan berkata, Qul katakanlah attahaztum itu sudahkah kamu mengambil di sisi Allah indah. Sisi Allah, indah itu sisi Allah, kemudian ahdan. Nah, tapi itu yang kadang-kadang kita membaca per ayat itu kadang-kadang bisa lurus gitu. Ada situ bisa lurus kan tidak ada terbalik gitu kan. Ini kan dibalik gitu. Itu maksud saya. Kadang-kadang itu kadang-kadang membingungkan itu. Oke Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Bapak bagus sekali ya. Tapi itu kan selera Pak. Karena bahasa terjemahan bahasa Indonesia itu kan selera ya. Lagi kalau dia menerjemahkan itu mungkin selera. Mungkin yang lain lagi nanti. Jadi nggak usah bingung Pak. Kita pegang teks aslinya aja. Lagi makanya saya tidak pernah. Insya Allah makanya saya tidak pernah menerjemahkan itu pegang terjemahan. Jadi saya hanya pegang ini. Nanti Bapak nih. Ini pegang saya Pak. Nah ini yang saya terjemahin ini aja. Saya nggak pegang terjemahannya. Jadi ya ini kita pakai ini aja. Kalau misalnya terjemahannya itu begitu ya itu selera penterjemahan itu nggak ada yang salah. Jadi kita nggak perlu bingung. Bahasanya begitu. Nah, bahasa kita begini dan itu topiknya sama, nggak ada beda. Yang penting kita tahu kata perkataannya. Indallahi itu kata menjemuk, dia satu kata itu. Allah objek ya wajar di belakang. Dari bahasa Al-Quran itu biar seperti itu. Nah kalaupun ada tafsir di depan nggak ada masalah. Tidak satu masalah pun. Yang penting kalimatnya itu tidak berubah isinya. Qul katakanlah. Itu sebenarnya apakah, bukan sudahkah itu. Apakah? Nah saya menerangkan apakah kalian telah mengambil dari sisi Allah perjanjian.
apakah kalian telah mendapatkan dari sisi Allah janji? Allah janji nggak sama kamu? Itu sebenarnya itu. Allah janji nggak sama kamu seperti itu yang kamu katakan kamu tidak masuk neraka kecuali beberapa hari. Ada nggak Allah janji sama kamu? Kan gitu cuman. Karena Allah tidak akan pernah merubah janjinya. Kalau ada ya seperti itu. Kalau kamu masuk neraka ya Allah mengatakan kamu masuk neraka. Jangan ngarang-ngarang kamu. Itu pesan kepada orang Yahudi itu, Pak. Jadi nggak usah diperdulikan terjemahannya, Pak. Kalau Bapak pakai terjemahan Bapak terpengaruh pula sama terjemahan, nanti ada 10 terjemahan, 10 macam-macam, nanti Bapak pusing sendiri nanti. Ya kita tetap pegang teks asli, ya Pak ya. Nah, jadi insya Allah Pak Saad Mudi udah punya kompetisi ke sana kok. Jadi nggak usah, terjemahan itu biar aja Pak. Itu selera antara Pak ya, Muhammad Yunus dengan Hamka nanti mungkin beda selera. Dengan Umar Baki beda pula selera nanti kan. Dengan Departemen Agama beda lagi nanti. Ya udahlah, mereka nggak apa-apa. Yang penting kita tahu teksnya di Al-Qur'annya gitu. Ya. Menurut saya begitu Pak Saad Mudi ya. Oke, mungkin kita berikan kesempatan pada yang lain bahwa sudah jam 7:05. Mungkin pamungkas Pak Firman kepada Incenor. Dan Incenor yang sudah mengancam saya kemarin dengan 7 pertanyaan. Ditantang Pak Ustaz. 7 Pak, apa nggak gemetar kita? Gemetar loh saya sekarang ini. Tapi nggak apa-apa lah. Silakan Ince. Saya hadapin aja. Silakan Cenor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 loh Pak Firman, 7. 7 pertanyaan, tapi yang 6 tuh fa'ala Pak. Oh gitu. Jadi kalau fa'ala itu insya Allah aman, insya Allah. Tidak saya tanyakan. Oh. Pandai. Berarti memang menteror saya kemarin Pak Firman, menteror kemarin. Maaf Pak Firman, jadi memang suasananya begini ya Pak Firman, jadi ada guyon-guyonnya supaya tidak terlalu tegang ya Pak. Jadi mohon maaf, bukan tidak menghormati guru, tapi supaya tidak tegang aja, karena saya terus terang aja kan ada ketegangannya. Oh. Ini Pak Ustadz, yang ayat 81. Ya. Bala. Ya, ini dimulai dari balaman kasaba sayyiatin wa ahatot bihi dan seterusnya. Nah, yang saya tanyakan di ahatot. Oke. Tot ya. Itu kan coba saya lihat di situ kan KKL ya Ustadz. Ya. Ya. Kemudian pelakunya hia. Ya. Hia dari sayyiatan. Oh, udah siap saya dengan pertanyaan ini. Enggak, bukan dari sayyiatan, dari khati'atu. Iya kan, hianya kan dari kejahatan itu kan? Dari khati'atu. Katanya bukan dari sayyiatan tapi dari khati'atu. Oh, sebentar. Pelakunya khayatu. Hayatu. Khati'atu. Oh, hati-atu. Khati'atu kan. Oh, jadi ya kesalahan ya? Oh ya baik kesalahan. Ya, jadi ini yang menjadi anunya, hianya dari ini ya. Ya, bukan sayyiatan itu ya. Karena sayyiatan itu patah. Nah, itu. ini yang saya memang agak bingung gitu ya, karena jangan bingung-bingung. Enggak ya, maksudnya itu kan ini mesti jelek deh gitu anunya, takunya gitu loh ya. Jadi yang khotatan. Baik. Jadi ahatat itu kan bentuknya KKR, pelakunya hia kan. Nah, akar katanya apa, Ceh? Nah, di anu kan Pak, ahatat kan? Iya, akar katanya apa? Akar katanya itu saya kan melihat jadi ini di 111 tuh hato. Oh, mantap. Ya, itu kan menjaga, ya kan? Ya. Saya kan tadi mohon maaf saya kan agak bingung. Ini jangan bingung. Apa sih ya? Pokoknya begitulah. Hato atau haton. Hawata atau hayata ya. Ya. Silakan. Berarti polanya apa kan begitu? Polanya af'ala kan af'ala, ya kan? Iya, ada a depannya. Jadi betul ya af'ala ya? Iya. Iya. Kan apa ini? Oh ya, tadi saya pikir fa'ala apa. Iya, jadi betul Ustadz. Jadi af'ala. Iya. Ya, jadi tapi kan yang tadi ya jangan bilang bingung. Saya kan ada keraguan di siapakah hia ini kan gitu ya? Iya. Apakah kejahatan atau dosa ya? Karena saya yakin ini
karena kan ini kan menjadi penghuni neraka ya kan. Iya, Berarti ini iya. mesti yang Hati-hati, jelek. hati-hati kita ya. Iya. Salah menempatkan, mestinya Iya, si A masuk neraka itu, jadi si B masuk neraka jadi nanti kan. itu maksud saya Ustadz Ah. ya. Jadi betul af'ala ya. Iya, iya. Iya. Karena saya tadi mencari di ahato nggak ada. Oh ya, Kan ada di bawah hatta tuh ada ahata itu. Ada mengetahui. yang di mana Ustadz? Itu ahata di bawah di hatta tadi 200 halaman 111 bawahnya. Oh iya, di 111. Bawahnya Baik. itu ahata itu. Iya, ada di Hmm. 111 itu. Hmm. Oke. Udah Ustadz ya. Jadi jadi mohon maaf yang 6 fa'ala ya Ustadz. Jadi ini af'ala ya. Baik. Mantap. Nah, Jadi, jadi kunci lagi ya, kalau kunci seperti ini, kalau ada pelakunya hiya atau huwa, cari yang berdomah. Kuncinya itu, domahnya mana? ya. Jadi Khati'atu kan itu domah, itulah pelakunya. Kalau sayyatan enggak, kalian itu patah. Jadi yang jadi yang doma ya. Yang domah. Kalau sayatan kan kata benda ya. Patah. Boleh juga dia jadi pelaku, tapi dia patah nggak bisa. Dia jadi objek, bukan jadi subjek ya. Yang khati'atu itu baru subjek. Pelaku cari. Iya, yang doma kan, doma itu Ya. pelaku. Ya. Pelaku subjek. Subjek ya. Nah, sama juga dengan coba kata-kata bawah di atasnya itu ayat 80. Qul attakhastum indallahi ahdan fala yukhlifallahu. Maka pelaku yukhlifa itu adalah Allah. Nah, Allah doman situ kan? Iya. Allah pelaku yukhlifa itu kan merubah. Ya. Maka tidak akan merubah Allah atas janjinya. Nah, gitu ya. Baik ya. Jadi cari nanti yang berbaris domah. Iya, jadi kalau kita mau mencari siapa pelakunya itu cari yang berbaris doma. Ya. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Jadi nggak jadi ancam ya? Enggak, udah ya ngancam, tapi kan setelah ketemu fa'ala yang 6 jadi satu aja. Tapi saya nggak tahu, saya kan udah diancam duluan kan? Kan sempat diteror kemarin. Awas ibu. Nanti dikomplain Pak Firman loh Pak. Ya maaf Pak Firman. Mungkin begitu ya. Dan saya terima kasih ini teman-teman saya dari MMQ. Ya, siapa channel siapa aja? Iya, jadi tadi kan udah ada Bu Indri. Iya Bu Indri ya. Kemudian harusnya juga Mbak Yanti juga harusnya masuk tapi kok belum kelihatan. Bu Betty Oli sama teman di MMQ. Oh, Bu Betty Oli di MMQ ya. Iya. Bu Betty Oli di MMO kali ya. Iya, kemudian Bu Nuryati. Iya Ustaz, jadi terima kasih. Ini alhamdulillah teman-teman saya. Alhamdulillah banyak buat teman-teman semua ya channel ya. Iya, insya Allah ya kan. Tapi ya itu kata Ustaz, dari misalnya kita posting di satu grup ya, kan grup itu kan bisa ratusan itu anggotanya. Ya. Tapi yang merespon ya hanya 1-2 ya. Jadi tapi kan kita harus bersabar. Iya. Dan kebetulan tadi ya kami sih belum pernah berjumpa darat ya. Ya belum. Jadi betul-betul lewat ini aja online. Ya. Tapi alhamdulillah. Jadi kalau seperti Bu Indri tadi kan kebetulan beliau juga adalah dokter gigi ya. Jadi tahunya baru sekarang juga jadi ketemu di MMQ ya. Ya mohon doanya aja Pak Ustaz, semoga kami semua istiqomah. Amin. Karena ya belajar ini kan membutuhkan ya dibawakan secara santai tapi kan kita harus serius ya. Iya, tetap masuk ilmunya kok. Iya, jadi suasananya dibuat santai oleh Ustadz tapi kan untuk anunya kan ilmunya kita harus serius. Tetap, ya, terima kasih banyak Ustadz dan sama-sama Jenor. Salam Abu Fajar ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz. Silakan Pak Meli. Pak Meli mau tanya silakan. Ya, ini terkait dengan hatta. Hatta ya. Ya. Ini kan kata tadi akar katanya hatat ya. Hatta. Itu kan dua ini ya. Katanya kan kalau akar kata katanya kan tiga kata ya. Ya. Bukan hatta itu 3 huruf itu. Oh. 3 hatta. Ada alif itu. Alif gimana? Rusia itu. Setelah H itu ya Pak. Ya. Setelah H itu oh gitu. Iya. Hanya panjang. Hanya panjang.
Hanya Kalau itu panjang. nenek bisa jawab itu. Oh, itu. Soalnya nenek supaya ditanya yang lain itu maksudnya. Silakan nih. Kabur. Nah, 3 ya Pak Meldi ya. Ya, 3 ya Ustaz ya. Ya. Ada yang lain? L. Oke, kalau gitu kita berikan kesempatan Pak Joko Mulyadi bertanya. Soalnya tadi ada pendatang dari Padang lagi, itu Padang lagi kan Pak Joko Mulyadi harus komentar. Silakan bertanya Pak Joko. Nah, silakan. Maaf Ustadz, ini di depan rumah lagi ada senam, jadi saya ngikutinnya kabut terus, makanya suaranya denger gak? Enggak Kak. Tapi berisik ini. Nah, bertanya apa Pak? Bagus suaranya Pak. Ya, oke. Bentar. April, Saya itu sebenarnya masih bingung Ustadz. Yang mana? Yang antara pemakaian kapan lan, kapan lam, kapan la. Iya. Ada lan itu 2 kali kalau nggak salah. Ya. Apa ya? Falan yukhlifallahu itu kan? Ya. Kalau la biasa Pak ya? Lan sama ada 2 tadi, atasnya juga ada kan? Ya. Lan Ya, wa qalu lan tamassana inna lan ya. Oke. Lan, lam sama la. Ya. Oke. Oke, itu aja Pak Joko ya. Iya, Oke, kalau lam dan la itu satu kelas ya, sama tidak atau jangan ya. Tapi kalau lan itu bisa jadi artinya mustahil. Kalau katakan lan itu tidaknya itu tidak mengarah ke mustahil. Jadi kalau di sini waqalu lan tamas ya. Dia mengatakan dan mereka berkata tidak akan mustahil api neraka membakar kami, saking yakinnya dia. Saking yakin dengan kesalahan dia. Seolah neraka tidak akan membakar dia katanya, mustahil katanya. Itu lan itu. Nah, kalau falan yukhlifallahu di bawah, Allah menjawab, maka Allah tidak akan pernah merubah janjinya. Nah, itu di bawah itu memang betul untuk Allah. Jadi kalau lan itu mustahil. Sama juga dengan kata sebelumnya, fa'tu bisubratin min mislih fa in lam taf'alu walan taf'alu. Dan jika kamu tidak bisa mengerjakannya, walan taf'alu, dan mustahil bisa. Nah, fatakun narolati, takutlah api neraka. Nah, lan di situ mustahil. Nah, jadi lan kalau ada kata-kata lan nanti itu lebih cenderung artinya mustahil, tidak mungkin terjadi. Oke. Itu ya, dampaknya terhadap kata yang diikuti, yang mengikuti gimana Ustaz? Ya, maksudnya kan fala yukhlifallahu, dan tidak mungkin Allah merubah janjinya. Ya Allah nggak akan pernah. Maksudnya ada perubahan enggak dengan kata yang ya itu kan lan itu kan yukhlifa itu jadi yukhlifa. Mestinya kan yukhlifu. Okay. Yukhlifa jadi yukhlifu jadi yukhlifa. Kalau yang sebelumnya itu tadi falan taflau hilang nanya. Ya itu perubahannya. Kita ikutin aja. Nanya hilang. Berubah. Seperti kemarin lam yajid gitu ya. Ya sama seperti itu dampaknya. Kan walan taf'alu mesti kan walan taf'aluna, nanya hilang ganti alif. Nah, gitu. Oh, jadi berubah belakangnya. An juga berubah, hatta juga merubah. Oke. Kai juga nanti akan merubah. Oke, iya. Oke. Siap Ustaz, terima kasih. Sama-sama Pak Joko, selamat olahraga Pak Joko ya. Juga saya nggak ikut olahraga, saya sih masih cuman fisik depan rumah. Oh, gitu ya. Boleh nyambung Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Balikkan lan tadi kan? Ya. Kalau ada tadi asalnya kan yuhlipu kan? Yuhlifu ya. Ya, yuhlipu kan ada waw alif kan karena dia jamak, tapi kemasukan lan di belakangnya itu dari doma menjadi fathah gitu kan? Ya. Nah, gitu. Jadi itu perubahan akibat bacaan. Lan. Dan kemudian akibat lan itu. Kalau lan itu kan selama-lamanya tidak akan terjadi. Ya, mustahil. Tidak akan terjadi. Mustahil. Kalau ya, sampai akhir kapanpun. Ya. Tapi kalau la bisa. itu kan bisa berubah. Ya. Ya itu anunya, bedanya gitu. Ya. Cuma setiap lan pasti dia menjadi berubah belakangnya, bisa hilang belakangnya dari doma jadi fathah gitu kan. Ya. Kalau kawan sebelah katanya dari ropa menjadi nasab gitu kan. Kita pakai istilah itu. Ya, boleh. Istilah itu.
Oke. Kalau lah enggak ya lah enggak. Lah enggak. Lah tuh nanti kalau berubah jadi jangan, nanti hanya berubah jangan nantinya. Oke. Kalau hilang berarti lahnya jangan, kalau enggak berarti tidak. Siap. Oke. Makasih Pak semuanya, udah jam 7 lewat. Mungkin kalau ada satu lagi, Pak Safrisa mau tanya atau siapa? Kalau enggak kita tutup dulu. Pak Safrisa mau tanya, kayaknya mau nanya kayaknya nih. Enggak Pak Ustadz, kita udah cukup jelas Pak Ustadz. Oke, kita tutup dulu ya. Kalau gitu, Bu Betty gimana Bu Betty? Bu Betty ada mau tanya? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya Ustadz, saya cuma mungkin saya cuma mau pingin belajar, insya Allah sampai saya bisa. Insya Allah. Ya, Ustadz, saya Ya. Walaupun ajal menjemput Ustadz, saya mau belajar Ustadz. Iya. Insya Allah masih punya kesempatan. Amin. Ya Ustadz. Amin. Cuma itu Ustadz. Oke, saya siap ya, Bu Betty ya, siap memberikan yang terbaik apa yang kita punya kepada semua teman-teman kaum muslimin kita ya. Saya berjanji, kalau sepanjang saya ada waktu, saya akan pergi kepadapun diundang ya. Karena sekarang kan pergi kemana-mana pun tetap aja di kursi kita kan. Mau pergi saya ke Sydney, tetap aja di kursi sini. Mau pergi ke Jepang, tetap di kursi ini. Kemarin ke Arab, ya tetap di kursi sini. Kemana-mana pun pergi kita tetap di kursi kita. Jadi kita insya Allah tidak akan pernah menetapkan syarat kepada siapapun yang mau belajar sama kita, siapapun yang memanggil kita, tidak ada syarat apapun. Asal ada waktu, jadi semuanya ya. Baik, kita tutup aja dulu. Nanti silakan setelah ini kita ngobrol-ngobrol lagi, siapapun yang belum selesai. Misalnya Pak Salman dengan Bu Ernawati pengen ngobrol lagi, Pak Firman pengen ngobrol sama Bu Syarifah, dan segala macam. Silakan di sini kita ngobrol. Ya, saya tutup dulu. Mari kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terlebih kurang dari saya, kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.